Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat dengan nomor UKG 2016 99475080 dan NIM PPG 223033372137. Siap mengikuti UKM PPG 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Silakan untuk saudara Dani selaku ketua kelas kita untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Dani yang sudah memimpin kita membacakan doa. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita karena kita sedang belajar PPKN, kita awali dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya boleh. Pada Firman silakan maju memimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dua, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Firman silakan duduk kembali. Ya baik, sebelum Ibu absen, Ibu akan menanyakan hari ini hari apa anak-anak? Hari Senin, Tanggal berapa? 12 Juli 2023. Berarti kalau sudah hari Senin, biasanya itu bagian mata pelajaran apa ya? PKN. Baik, Ibu absen dulu ya. Amalia hadir, Anis sakit, Cici hadir, Dani, Ibu. David, Hadir. Erik, Hadir. Eka hadir, Fani, Hadir. Hilma Hadir. Ilham, Hadir. Juman, Hadir. Karina, Hadir. Mira, Hadir. Milda, Hadir. Naila, Hadir. Nurul, Hadir. Rostia, Hadir. Saiful. Hadir. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Integrasi nasional. Bagus, berarti masih pada ingat ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi baru untuk kalian. Jadi pembelajaran kita hari ini
dasar yang akan kalian capai atau yang akan kalian pahami, yang pertama itu di 1.6-nya kalian akan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Di 2.6-nya kalian bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Di 3.6-nya kalian akan mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di poin bagian prakteknya kalian akan bisa menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita hari ini tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bab 6 atau bab terakhir yang ada di pelajaran PKN kelas 11 sebelum kalian menempuh penilaian akhir tahun. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian. Yang pertama ini bisa dibaca ya. Yang pertama ada bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua bisa bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga bisa mengidentifikasi faktor dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir kalian bisa menyajikan hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini untuk materi hari ini. Nah, sebelum kita ke materinya, kita akan ada pretest terlebih dahulu. Silahkan dikeluarkan gadget atau HP-nya masing-masing. Buka halaman kuisisnya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Eka Nurani. Semoga nanti di post-test nilainya yang lain bisa menyusul Eka ya. Baik, kita lanjutkan ke materi. Silakan gadgetnya disimpan dulu. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, materi kita hari ini adalah tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Silahkan disimak dulu, ini ada gambar. Berapa kira-kira itu? Pelabuhan, air, pohon, langit, awan. Jadi ini sebenarnya adalah gambar pelabuhan Sunda Kelapa atau yang kita kenal sekarang dengan pelabuhan Jakarta. Ya, kayak Jakarta tepatnya, Batavia dulunya. Ini ada beberapa orang yang mengenakan pakaian adat. Dengan ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada Lampung yang ini ya. Kira-kira kalau kita lihat gambar ini apa sih yang bisa kalian simpulkan? Coba Sofi. Ini jawab Ya. Kalau di Indonesia itu kan ada sebutan yang dimana Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut Sophie di foto tersebut atau di gambar tersebut itu
mereka yang memakai baju adat itu dari provinsi dan daerahnya masing-masing untuk bergabung menjadi satu kesatuan dalam Republik Indonesia. Jadi mereka itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, tepuk tangan buat saya. Belajar beda tentang gambar ini. Ada berbagai macam orang di sini dengan menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Izin jawab ya Bu. Menurut kita lebih ke sama kata Sophie, cuman kayak emang benar di Indonesia itu berbeda-beda, tetapi satu dua gitu Bu. Oke, tepuk tangan kembali untuk Nah, kita baca di sini ya, ada penjelasannya. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Harus kita ingat, kita terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat, budaya, agama, kepercayaan, apalagi pulau yang berbeda, mendiami tempat yang berbeda. Bu, kita kan masih satu kawasan di Lumidama. Kata siapa kalian berasal dari sesuatu yang berbeda? Yang paling mencolok adalah apa? Jenis kelamin. Benar? Benar. Jadi kalau kita misalnya mengatakan bahwa Bu, saya nggak mau berteman dengan Irgi karena Irgi itu orang nunis atau orang non muslim. Saya nggak mau berteman dengan David karena David itu menyembah berhala karena dia orang Buddha. Tidak boleh seperti itu ya. Di Indonesia kita mengakui adanya perbedaan agama, 5 agama, 1 kepercayaan. Lucu. Bu, bagaimana dengan Baduy yang punya kepercayaan yang berbeda? Apa kepercayaannya? Lalu lantas kalau kita berbeda dengan orang Baduy, apakah kita harus memusuhinya? Tidak. Karena Baduy tetap bagian dari Indonesia. Ya, itu bagian dari budaya. Jadi anggaplah kepercayaan yang mereka punya itu adalah bagian dari warisan budaya leluhurnya yang harus kita jaga dan kita junjung dengan sangat baik. Jadi itu yang akan memperkaya persatuan dan kesatuan kita. Jadi jangan sampai perbedaan yang ada di antara kita menjadi jurang pemisah. Kalian gak mau temenan sama orang Papua karena orang Papua itu jelek Bu. Nggak boleh. Siapapun orangnya, selagi dia baik, tidak membawa ke hal yang buruk, kita harus tetap berteman. Tidak boleh memilih teman. Oke, kita lanjutkan ya. Lihat dari semangat para pemuda. Pada saat itu orang-orang pemuda di Indonesia berpikir ada orang Jong Jawa, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan Jong-Jong yang lainnya. Artinya mereka mengatakan bahwa saya ini suku Jawa, suku Sunda, suku Sumatera, suku Sulawesi, suku Kalimantan, suku Papua. Kalau kita terus-terusan berpikir bahwa suku saya adalah suku terbaik, provinsi saya provinsi terbaik, apakah mungkin Indonesia akan bersatu menjadi negara merdeka seperti saat ini? Tidak. Nah, kalau pemuda tidak berpikir untuk berkumpul di tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 untuk mengikuti kongres dan menyatakan bahwa kita ini satu, saya yakin sampai hari ini kita masih dijajah. Kalau pada saat itu pemuda tidak berteman, kita masih menjadi negara yang dikolonisasi oleh negara jajahan, Belanda, Jepang, Inggris bahkan ya. Nah, makanya pada saat itu ada kesadaran dari pemuda yang menyatakan kita harus merdeka. Apa yang bisa menyatukan kita? Oh iya, perbedaan yang selama ini kita anggap bagus di antara kita semua ternyata tidak baik. Ini harus disatukan. Dengan cara apa? Oh iya, karena kita kalau komunikasi susah, karena sama-sama pakai bahasa daerah, jadi harus ada bahasa pemersatu. Jadi digunakanlah bahasa Indonesia. Kebayang kalau di kelas ini semua terdiri dari 34 provinsi, sama-sama ingin menggunakan bahasa yang berbeda. Saya menggunakan bahasa Sunda misalnya. Fani ingin menggunakan bahasa Betawi karena orang Jakarta. Sutaria ingin menggunakan bahasa Banjar karena dia orang Kalimantan. Terus Dani kekeh karena saya orang Minahasa, saya pengen pakai bahasa Minahasa. Apakah akan terjalin komunikasi yang baik di kelas ini? Tidak. Itu ya. Makanya kenapa kalau setiap hari Senin kita harus mengheningkan cipta? Itu bukan semata-mata hanya bernyanyi dan menundukkan kepala.
sudah meninggal. Nah sama, jasa para pahlawan juga harus kita kirimkan doa. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa membalas jasa para pahlawan. Selain itu menjadi seorang pelajar yang baik. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini akan memperkokoh kita. Komponennya ada 5 ya. Yang pertama kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada ya tadi soal pretest? Ada. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kalau diartikan apa sih secara sederhana? Artinya? Walaupun berbeda-beda, kita berbeda-beda, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan apa yang sudah menjadi perbedaan itu. Tapi harus bisa menyatukan kita semua dalam satu tujuan yang sama, yaitu Indonesia Jaya, Indonesia Merdeka, gitu ya. Yang kedua, nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Nasionalisme itu apa sih? Coba Karina dijawab apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi dan setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Oke, bukan buat. Jadi secara sederhana gini, nasionalisme itu adalah suatu bentuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Caranya sederhana banget, sederhana mau menunjukkan rasa nasionalisme itu. Mengikuti upacara bendera hari Senin dengan hikmat. Jadi ketika hormat bendera, hormat. Anggap saja kalian sedang berperang. Berperang apa? Melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Pengen goyang-goyang, kemudian ada yang ngajakin motor, itu kan melawan. Kita tidak harus mengangkat senjata ya di zaman sekarang untuk melawan penjajah. Melawan nafsu teman-teman yang ngajakin gibah ketika upacara, itu juga salah satu bentuk apresiasi nasionalisme kita kepada bangsa ini. Ya, ada kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini yang sedang heboh di Indonesia. Saking medsos itu dipakai dengan bebas, kebebasan, tapi kebablasan. Kemarin-kemarin kita sempat melihat berita yang viral apa? Ada seseorang yang memviralkan jalan raya di suatu daerah provinsi. Bagus. Kalau ditindaklanjuti dengan baik dan memang benar itu salah. Sekarang ada lagi yang muncul ngikutin anak sekolah di daerah mana? Yang nggak ngikutin berita ya. Masih di Sumatera, bukan di Jawa. Di Jambi. Di Jambi itu ada satu anak SMP yang mengkritik kebijakan pemerintah, tapi salah. Nah, kalian juga hati-hati kalau menggunakan medsos. Di zaman yang serba canggih seperti ini, saya mengikuti yang kemarin yang viral dari FYP TikTok misalnya. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau memang mau mengkritik apa yang mau dikritik, dasarnya harus jelas. Misalnya daerah ke jalan rumah Ariska jelek, itu ada nggak anggarannya, bener nggak sudah dialokasikan? Kalau memang ternyata dananya ada, tidak dialokasikan, itu wajar diviralkan. Tapi misalnya ada yang lebih urgen kepentingan daerahnya, misalnya membangun rumah nenek-nenek yang sudah jompo, sudah tidak punya keluarga, yang sebatang kara hidupnya, dialokasikan ke situ dulu, kan kayaknya itu lebih baik ya. Atau misalnya dibuat jembatan dulu, gitu ya. Jadi harus jelas kalau mau mengkritik sesuatu, dasarnya harus jelas, jangan cuma biar viral aja. Paham ya? Jangan ikutan yang viral tapi kebablasan. Yang berikutnya, wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Jadi wawasan Nusantara itu adalah prinsip dasar negara yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan, nasionalisme, dan sebagainya. Itu. Iya. Bukan buat apa? Jadi kalau bisa diluruskan, wawasan Nusantara itu sebuah pengetahuan kita tentang Indonesia. Sedikit seperti itu ya. Oke, yang kelima, semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Nah ini jadi kita harus memiliki semangat ini. Untuk apa sih? Buat apa kalau pahlawan dulu tidak memperjuangkan Indonesia supaya merdeka? Kalau kita sekarang justru kadang lebih menyukai produk-produk luar negeri ya. Lebih suka misalnya nonton Korea. Nggak masalah, asal jangan kebablasan. Terus kalian misalnya lebih
dalam negeri. Jadi ini satu kelompoknya terkait permasalahan yang ada di sini. Boleh fungsi dulu ya? Ya. Ada di pakai itu ya? Ada di buku paket ya, halaman 195 kalau kurang jelas. Jadi ini soalnya ini jawabannya. Oke anak-anak, diskusinya sudah selesai ya? Sudah. Kita akan coba lihat hasil diskusi dengan teman-teman di kelompoknya. Nanti tolong kelompok yang lain disimak ya. Kalau memang ada pertanyaan nanti di akhir saja. Ya, jadi tidak mengajukan pertanyaan ketika temannya sedang presentasi. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan. Yang pertama yaitu lokasi yang terisolasi sehingga susah untuk dijangkau. Yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Irgi. Poin ketiga adalah kurang adanya perhatian dari pemerintah di beberapa daerah perbatasan. Keempat, keterbatasan sarana dan prasarana di daerah perbatasan. Untuk poin selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya, Amalia. Baik, untuk poin kelima, potensi di daerah perbatasan yang belum tergali dan dikenali. Untuk poin keenam, SDM yang masih sangat rendah. Untuk poin selanjutnya saya berikan kepada saya. Untuk yang nomor 7, angka kemiskinan yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kita di sini untuk membahas mengapa pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan. Ini akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, mengapa pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan? Karena disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya masih kurangnya anggaran pembangunan, khusus bagi daerah perbatasan. Poin kedua akan dipresentasikan oleh Naila. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga proses pembangunan berlangsung sangat lama. Baik, itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ambarwati dari kelompok 3
sehingga berdirinya kami di sini ingin sedikit menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang permasalahan di daerah perbatasan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah permasalahan di daerah perbatasan ini dapat menimbulkan persoalan lainnya? Jika iya, apa saja bentuk persoalan yang mungkin terjadi? Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Mira. Jawabannya adalah iya. Permasalahan yang ada di daerah perbatasan bisa menyebabkan terjadinya persoalan lain, seperti timbulnya gerakan separatisme. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara David. Terima kasih. Yaitu selanjutnya timbulnya gerakan separatisme, berpindahnya warga negara Indonesia ke negara tetangga. Dan selanjutnya, jalan. Terjadinya kejahatan lintas negara. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin memaparkan uraian solusi yang kamu tawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan di perbatasan. Untuk uraian saya kasihkan kepada rekan saya, Ici. Baik, untuk poin pertama, mengajak pemerintah untuk membentuk organisasi ataupun badan yang dikhususkan untuk mengawasi dan memastikan apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sudah disalurkan kepada masyarakat perbatasan atau belum. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu pemerintah harus lebih memperjuangkan derajat hidup masyarakat di daerah perbatasan dengan cara memberikan kemudahan dalam mendapatkan bahan-bahan pokok seperti membangun pasar, minimarket, dan toko-toko yang berkaitan dengan permasalahan penduduk di perbatasan. Selain itu, pemerintah juga harus menghidupkan industri produksi, terutama industri yang menghasilkan komoditas-komoditas yang menguasai hajat hidup. Misalnya, sembako agar tidak bergantung dari negara seberang. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Mungkin cukup sekian uraian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari kalian semua yang sudah dipaparkan melalui diskusi kelompoknya. Selanjutnya kita akan memberikan simpulan dari pembelajaran hari ini. Baik, untuk kesimpulan saya coba ke Naila dulu. Naila, silakan berikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Izin jawab ya Bu. Ya. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan dapat menjaga hubungan baik dengan teman ataupun orang lain karena selalu bersikap saling menghargai. Oke, beri tepuk tangan. Kedua, saya coba ke Amalia, silakan. Baik Bu, izin menjawab. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bersatu tanpa memandang status atau golongan. Untuk membangun persatuan, kita harus ada kesatuan yang saling sepakat agar tercapai segala tujuan dan keinginan bersama. Oke, beri tepuk tangan untuk Amalia. Jadi kita bisa simpulkan dari dua pendapat tadi bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu dapat terikat dengan baik atau terjalin dengan baik dengan adanya rasa saling menghargai, saling menghormati dari perbedaan yang ada. Jadi jangan sampai kita membicarakan atau menjadikan perbedaan itu sebagai jurang pemisah antara satu dan yang lainnya. Nah, baik. Sekarang kita ke poster, silahkan keluarkan lagi gadgetnya supaya kalian memahami betul materi hari ini. Silakan dikerjakan dengan serius.
kita diawali dengan semangat nasionalisme yang tinggi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di akhir saya punya sebuah gambar. Ada gambar, oh ini tidak ada angkanya, kira-kira saja ya. Nanti yang namanya saya panggil silahkan tunjuk. Kalian dari hasil pembelajaran hari ini, kalian ada di gambar mana dan kenapa alasannya ada di gambar tersebut. Oke, silahkan Juman maju ke depan, tunjuk kamu dari hasil pembelajaran hari ini ada di gambar nomor berapa. Dijelaskan, silahkan Juman maju. Baik, untuk pembelajaran kali ini saya masih ada berada di posisi ini Bu. Ya. Karena saya masih butuh orang lain untuk belajar, terutama dari Ibu. Ya, terima kasih Juman. Gambar mana yang menunjukkan proses pemahaman belajar kamu hari ini? Apakah ada di bawah atau sudah di atas? Ya, Bu. Sekarang materi hari ini saya berada di posisi di ini. Kenapa? Kamu Karena- sudah naik jatuh lagi. Kenapa? Saya sudah ingat semuanya, namun lupa lagi. Ya. Oh. Jadi solusinya apa kira-kira buat Nurul? Belajar. Nah, jadi kalau kayak tadi sudah ada di atas, tiba-tiba jatuh lagi, berarti akar permasalahannya adalah kalian harus mengulang kembali materi yang sudah dipelajari hari ini di rumah, supaya materi itu tidak hanya diingat ketika proses pembelajaran saja. Ya, pembelajaran hari ini kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, kita bertemu lagi minggu depan dengan materi kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Terus tunjukkan semangat kalian, nasionalisme kalian ditingkatkan, buang jauh-jauh sikap-sikap negatif kalian. Ingat kalau setiap hari Senin lakukan upacara dengan penuh rasa nasionalisme dan tanggung jawab. Ya, baik, untuk pembelajaran hari Senin di tanggal 12 Juni 2023, Ibu akhiri dengan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Baik, jaga kesehatan semuanya, sampai jumpa lagi minggu depan. Jaga diri, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik sekolah, dan ingat jaga nama baik bangsa dan negara kita. Semangat! Semangat!